kembali dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Silakan. Kalau kita mau pada berdoa, mari kita berdoa bersama-sama. Araham sama sambudo bhagawang buddhang bhagawanta abiwademi swakato bhagawata damo dhammang namasami supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Untuk sembilan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak, setelah tadi kita berdoa, selanjutnya duduk hening. Silakan mempersiapkan diri. Duduk hening, dimulai. Baik anak-anak, setelah tadi kita melakukan doa pembuka, terus kita duduk hening. Untuk selanjutnya Miss akan cek kehadiran kalian, ya. Oke. Alvina, Cindy, Emil, Grace Kelly, Jason, Jocelyn, Sania, Sukitata, William, dan Yumiko. Oke. Hari ini ya kita akan mencari tahu makna dari cerita yang ada di dalam kisah perumpamaan rumah yang terbakar. Sebelum masuk ke materi, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kenapa hari ini kita akan belajar tentang memaknai kisah rumah yang terbakar. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, nanti kalian diharapkan nanti bisa mendeskripsikan tentang kisah perumpamaan rumah yang terbakar tersebut. Yang kedua, cari dari berbagai macam sumber, bisa menuliskan berbagai macam kebajikan atau pelajaran yang bisa kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, nanti kita akan diharapkan bisa menyanyikan lagu inti ajaran Buddha dengan baik dan benar. Ya, itu untuk tujuan pembelajaran kita. Kita akan bernyanyi tentang inti ajaran Buddha. Sekarang juga nanti tetap sama inti ajaran Buddha. Walau beda cara juga bahasa, namun satu tujuan keimanan. Bersama-sama berbuat kebajikan, kesucian hati juga pikiran, agar hidup selalu damai dan tenang. Oke, bagaimana setelahnya nih? Udah semangat? Udah semangat ya? Oke ya, kalau sudah semangat, kita akan langsung ke materi yang akan kita bahas hari ini. Sesuai yang Miss sampaikan tadi, kita akan belajar tentang materi memaknai kisah rumah yang terbakar. Kalian lihat gambar yang ada di slide yang sudah Miss tampilkan. Menurut kalian ini gambar apa? Kelompok ini menjawab proses kehidupan manusia. Ada lagi mungkin dari kelompok lain? Kehidupan manusia. Apa yang terjadi di sini? Perubahan apa? Perubahan pertumbuhan manusia. Dari mulai apa? Bayi, terus anak-anak, terus remaja,
terus dewasa, dan akhirnya sampai meninggal atau wafat. Ini adalah sebuah proses kehidupan yang dijalani oleh manusia. Dari kita lahir, ya, terus kita tumbuh, kita jadi anak kecil, terus kita remaja, dewasa, tua, sampai akhirnya meninggal. Dan itu anak-anak itu akan berproses terus-menerus, berulang-ulang. Apakah ini semua kelahirannya bisa dihentikan? Ini kita bisa cari tahu di perumpamaan kisah rumah yang terbakar. Di sini Miss akan jelaskan sedikit dulu mengenai tentang perumpamaan kisah rumah yang terbakar. Seperti yang kalian amati tadi, gambar tadi, ya, proses kehidupan manusia dari lahir, dewasa sampai akhirnya meninggal itu adalah sebuah perumpamaan yang berada dalam kisah tersebut. Jadi di sini Buddha dilahirkan dalam Triloka. Ada yang tahu Triloka itu apa? Triloka itu adalah alam kehidupan. Ya, Triloka itu adalah alam kehidupan, yaitu rumah tua yang terbakar untuk menyelamatkan segenap makhluk dari kebakaran, lahir, umur tua, sakit, mati, cemas, derita, kedunguan, kegelapan, kekotoran batin, kilesa, dan mengajarkan kita cara memperoleh penerangan sempurna. Jadi di dalam kisah perumpamaan rumah yang terbakar tadi, kan ada seorang ayah yang menyelamatkan anak-anaknya dari peristiwa kebakaran. Ayah tersebut itu siapa sih? Ayah tersebut adalah gambaran dari Buddha itu sendiri, perumpamaan dari Buddha itu sendiri. Ketika Buddha terlahir di dunia ini atau di alam ini, beliau memiliki pengetahuan kebijaksanaan, mengetahui bagaimana manusia itu menderita. Kenapa manusia itu menderita? Dan bagaimana cara mengatasi penderitaan itu? Beliau sudah menemukan cara. Kemudian beliau ada keinginan ingin menyelamatkan manusia tersebut atau anak-anak tersebut dari apa? Dari segala macam penderitaan lahir, tua, sakit, mati, cemas. Ini adalah akar dari penderitaan yang kita alami di dunia ini. Jadi Buddha ingin menyelamatkan kita. Kita itu siapa? Kita di dalam rumah yang terbakar itu adalah anak-anaknya. Agar kita anak-anak ini terbebas dari penderitaan. Kemudian ada anak-anak, ada Buddha, terus ada api, terus ada satu pintu keluar. Itu maknanya apa? Nanti kalian bisa mencari tahu kalian ataupun dari sumber lainnya. Kalian nanti bisa mendiskusikan dengan teman-teman kalian. Jadi ini Miss kan sudah bagi kalian menjadi 4 kelompok. Silakan nanti kalian mencari tahu dengan teman-temannya dan lihat informasi sebanyak-banyaknya. Dengan ini kesempatan kalian untuk bekerja sama dengan baik. Ya, Miss akan bagikan dulu lembar diskusinya. Miss sudah bagikan lembar yang akan kalian diskusikan. Ya, coba boleh dilihat. Miss akan kasih waktu diskusinya 15 menit. Atau terus sambudan nanti sekreta itu ada ini kan ada ini kan. Anak-anak, waktunya sudah habis 15 menit ya. Kalian sudah selesai semua? Baik, kalau sudah, silakan nanti ya siapa yang bersedia untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang pertama kelompok siapa? Kelompok 2 terlebih dahulu.
Oke, baik, kita kasih tepuk tangan. Oke, Selamat pagi teman-teman nama budaya. Halo, selamat pagi, nama muda. Nabu budaya. Kita ini kelompok 3. Kelompok 3 ini terdiri dari Megan, Elin, William, dan aku namanya Aileen. Oke, mau tanya apa, Jason? Apa arti satu pintu? Satu pintu. Keluar itu artinya jalan keluar dari derita. Oke, jadi satu pintu keluar itu adalah satu jalan yang digunakan untuk bisa terbebas dari derita. Sudah jelas semuanya? Sudah. Oke. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan. Oke, ide ya. Oke, kita kasih tepuk tangan. Anak-anak, setelah tadi kalian mencari tahu jawaban dari berbagai macam makna apa saja yang terdapat dalam kisah rumah yang terbakar, yang ketahui. Yang pertama tadi makna apa saja yang pertama? Apa? Ya, itu artinya apa api? Kebenaran, kebencian, kesabaran, keselamatan, dan kebenaran batin untuk diri. Oke, api. Kemudian yang kedua ada apa saja? Rumah yang terbakar. Rumah yang terbakar. Yang ketiga? Kereta, rusa, lembu, dan lumba. Yang selanjutnya? Satu pintu. Oke, coba. Nah, kita akan memperjelas. Tadi kalian sudah bagus semua, hasil diskusinya menyampaikannya sudah bagus. Yang pertama, makna dari rumah. Tadi yang kalian sampaikan, rumah itu apa sih? Rumah itu memiliki makna apa? Rumah itu adalah dunia ini, atau disebut dengan triloka. Orang tua itu melambangkan apa? Orang tua itu melambangkan dari Buddha itu sendiri. Buddha yang melahir di dunia ini untuk menyelamatkan semua makhluk dari macam penderitaan. Jadi Buddha ingin membantu kita. Kemudian tadi ada anak-anak. Anak-anak ini adalah manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di dunia ini yang sedang dalam bahaya keserakahan, kebodohan batin. Itu yang menyebabkan tadi kenapa manusia itu terlahir berproses terus-menerus. Selama kita belum memutuskan ini, akar dari ini, manusia akan terus mengalami proses lahir, tua, sakit, mati. Itulah anak tersebut harus keluar dari satu pintu, ya, harus melewati pintu. Nah, satu pintu tadi itu melambangkan hanya ada satu jalan menuju pembebasan, yaitu nibbana. Makna dari mainan atau cara yang digunakan sang ayah untuk membebaskan anak-anaknya dari penderitaan. Ada 3 mainan. Ada pertama lembu, kedua rusa, dan yang ketiga adalah domba. Ya, yang pertama itu adalah Samasa Buddha, kedua Pajeka Buddha, dan ketiga adalah Sawaka Buddha. Ini 3 mainan yang digunakan sang ayah untuk menyelamatkan anak. Kemudian keteladanan apa yang bisa kalian dapat? Yang pertama, setelah kalian tadi mengetahui upaya yang digunakan Buddha untuk menolong makhluk lain, kalian juga bisa melakukan usaha perbuatan baik, menolong makhluk lain. Ketika makhluk lain mengalami penderitaan, kalian melakukan pertolongan. Kebijaksanaan dalam melakukan keseharian sehari-hari, kebijaksanaan sangat diperlukan. Dan yang ketiga, sifat kasih sayang. Tentu kalian memiliki ayah, ibu, atau orang tua. Kasih sayang orang tua itu sangat luar biasa. Keempat, setelah kalian tadi mempelajari tentang kisah perumpamaan yang terbakar, ya kalian tentu akan lebih termotivasi kan untuk melakukan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Itu hal-hal baik yang bisa kalian dapatkan. Untuk hari ini kegiatan pembelajarannya sudah jelas semua? Sudah. Oke, kalau sudah jelas, silakan kerjakan evaluasi yang ada di buku. Oke. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, kalau sudah, nanti bukunya boleh dikumpulkan di depan, ya. Miss akan nilai dulu. Setelah selesai Miss nilai, nanti Miss akan Sebelum kita
kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan mempelajari orang yang terluka kena panah beracun. Minggu depan kali kita akan mempelajari itu, jangan lupa nanti di rumah dibaca biar minggu depan kalian bisa lebih memahami lagi. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akan akhiri kegiatan pembelajaran dengan doa penutup. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikian tadi anak-anak kegiatan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.